Kita akan sampaikan analisis dari pergerakan indeks harga saham gabungan. Kita sudah tersambung bersama dengan Bapak Mino, Equity Analyst dari Indo Premier Sekuritas. Ya, halo, selamat pagi. Pak Mino. Selamat pagi, Mas Pras. Iya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Ini kita langsung saja mereview dari pergerakan indeks harga saham gabungan yang kemarin terkena aksi profit taking. Berarti kalau kita lihat dari sisi tren begitu, menurut Anda apakah penguatan dari pergerakan IHSG sebenarnya masih dalam tren naik begitu, meskipun masih diwarnai aksi jual karena ya banyak mungkin orang yang sudah ingin melakukan aksi profit taking dulu ini, Mas Mino. Ya, secara tren memang indeks kita masih bullish ya, walaupun memang dalam beberapa hari terakhir atau satu pekan terakhir itu mengalami koreksi gitu. Tapi saya pikir itu masih bagian koreksi cukup wajar ya untuk indeks kita. Jadi saya pikir masih trennya masih cukup positif, bagian koreksi cukup wajar ya untuk indeks kita. Jadi saya pikir masih trennya masih cukup positif, bagian koreksi cukup wajar ya untuk kita. Iya, tapi kalau kita lihat arah dari pergerakan IHSG sendiri begitu, level-level berapa sih idealnya begitu kalau kita lihat fair value untuk pergerakan indeks saat ini, karena lonjakannya kan cukup kencang nih dalam beberapa pekan terakhir. Level-level berapa sih idealnya begitu kalau dari sisi pergerakan sendiri memang untuk indeks kalau dari sisi pergerakan sendiri tertahan di area sekitar supportnya itu di sekitar 65-30-an ya, dan untuk target ke atasnya yang paling terdekat adalah di sekitar 90-an sebenarnya, masih di kisar puluhan ya, dan target ke atasnya yang paling terdekat adalah di sekitar 90-an, masih di kisar puluhan ya. Halo. Ya, halo. Ya, Mas Mino, mungkin agak sedikit kencang power dari sisi suara begitu, Mas Mino. Tapi kalau kita lihat dari pergerakan IHSG, lantas strategi apa yang perlu diterapkan bagi para investor begitu, terutama bagi mereka yang sudah memiliki posisi? Apakah saatnya juga kita melakukan aksi profit taking dulu begitu karena kenaikan indeks sudah cukup kencang? Ya, kalau menurut saya belum perlu ya untuk saat ini, misalnya yang udah punya untuk di profit taking, karena secara umum sebenarnya dari sisi sentimen ke depan lebih banyak yang positif ya ketimbang negatif begitu. Jadi bahkan kalau menurut saya, kalau misalnya sudah punya dan masih ada modal, bisa nambah gitu. Mumpung saat ini indeksnya sedang mengalami koreksi gitu, Mas Prat. Berarti Anda sangat optimis sekali begitu ya nampaknya untuk menyikapi pergerakan indeks. Justru setiap ada pelemahan itu adalah peluang untuk kita mengambil posisi beli begitu, Mas? Ya, saya ngelihatnya lebih ke arah positif ya, karena misal terkait dengan kasus COVID yang terus turun, kemudian konsensus di market juga ekonomi di kuartal 4 ini akan jauh lebih tinggi ya dibandingkan dengan kuartal 3. Meskipun memang ada beberapa risiko yang mungkin masih membayangi market ya, terkait dengan nanti pengumuman tapering, kemudian ada data GDP juga di kuartal 3 yang diprediksi memang akan lebih rendah dibandingkan dengan kuartal 2. Tapi saya pikir itu efeknya hanya lebih ke jangka pendek ya. Nah, jadi saya lebih melihatnya ke depan lebih ke arah yang lebih positif gitu. Baik, kalau kita lihat dari sisi sektor begitu, di tengah juga kenaikan harga komoditas, baik itu yang pertambangan maupun perkebunan, ini masih bisa menjadi pilihan atau sudah lewat waktunya begitu? Mengingat kan sudah mulai ada koreksi nih. Ya, kalau untuk komoditas sendiri memang ini tidak bisa dipukul rata ya. Khusus untuk batu bara beberapa hari terakhir ini cukup tertekan, bahkan koreksinya cukup dalam ya. Ini tentunya memberikan sentimen negatif tersendiri untuk sektor ini, walaupun dari sisi kinerja laporan keuangan ya ini terlihat masih sangat baik. Beberapa kemarin udah rilis ya, misalnya kayak PTBA laba bersihnya naiknya hampir di kisaran 176% gitu. Ini tidak lepas dari harga batu bara, tapi ya itu tadi koreksi dalam jangka pendek ini tentunya menjadi sentimen yang negatif. Nah, untuk komoditas lain yang masih menarik kalau menurut saya adalah CPO ya, karena CPO ini harganya terus mencatatkan rekor ya, bahkan terakhir di sekitar 5.400 ringgit Malaysia. Dan menjelang akhir tahun itu biasanya permintaan mengalami kenaikan.
Tapi selain sektor komoditas juga sektor-sektor lain seperti sektor keuangan, kemudian sektor-sektor yang tentunya diuntungkan dengan adanya proses pemulihan ekonomi, ini juga kalau menurut saya juga cukup menarik gitu Mas Pras. Baik, saham-saham yang Anda rekomendasikan kira-kira apa nih Mas Mino untuk perdagangan hari ini? Seperti Anda bilang kan tadi sentimennya juga masih oke sebenarnya nih. Lantas apa yang mungkin Anda jagokan? Ya, untuk hari ini sendiri kita ada 4 rekomendasi ya. Tentunya ini untuk trading. Jadi untuk trading hari ini, jadi kita ada S Hardware, kemudian Pakuwon, itu kita rekomendasikan buy ya dua-duanya. Dari sisi sentimen tentunya ini sangat diuntungkan dengan proses pelonggaran PPKM, kemudian emiten lain yang kita rekomendasikan juga, tapi buy on weakness adalah Inco dan PTPP itu Mas. Inco dan PTPP? Ya, betul. Baik, tapi kalau misalnya dilihat dari kondisi market nanti, apakah pelemahan masih akan terjadi? Justru kita lihat bagaimana peluang untuk entry di S Hardware, kemudian Pakuwon Jati terlebih dahulu begitu. Buy on weakness atau langsung saja kita hajar kanan nih pada saat opening market? Ya, kalau untuk IHSG sendiri kita prediksi hari ini akan bergerak bervariasi ya, walaupun ada peluang untuk penguat. Dengan melihat kondisi seperti itu, mungkin walaupun kita rekomendasi buy ya untuk S Hardware maupun Pakuwon, mungkin bisa belinya itu entry levelnya mungkin bisa setidaknya di kisaran harga closing kemarin lah. Kalau bisa agak mungkin ada sedikit penurunan dulu dan itu bisa masuk di bawah harga closing kemarin gitu Mas. Oh, better sebaiknya kalau ada pelemahan baru kita masuk ya? Ya, itu bisa jadi opsi. Walaupun sebenarnya di harga closing kemarin juga nggak apa-apa gitu. Lantas bagaimana dengan upside yang bisa dibentuk nanti ke depannya? Ya, untuk Pakuwon sendiri potensinya masih cukup baik ya. Saya lihat untuk target terdekatnya ini saya pikir untuk Pakuwon bisa menuju ke level sekitar 540-an ya. 540 untuk target ya. Pakuwon, untuk target terdekatnya gitu ya. Kalau S Hardware-nya tadi berapa? Untuk S Hardware, untuk target terdekatnya ada di sekitar 1460-an ya untuk S Hardware. Baik, itu dia untuk S Hardware, kemudian Pakuwon Jati. Dengan penguatan IHSG hari ini kita lihat pre-opening sudah menghijau nih, naik tipis 0,08% di 6557, peluang ke 6600. Menurut Anda akan terbuka lagi hari ini, Mas Mino? Ya, tadi ya, jadi memang mungkin pergerakan hari ini masih akan bervariasi tapi cenderung menguat karena dari sisi sentimen memang dari eksternal kan cukup positif ya. Di indeks The Wall Street juga menguat. Tapi ada beberapa hal yang mungkin akan membuat investor cenderung hati-hati. Yang pertama dari dalam negeri adalah terkait dengan data GDP kita ya nanti di akhir pekan hari Jumat. Kemudian ada juga kita menanti pengumuman terkait tapering di US ya. Jadi intinya di sisi ada yang positif, tapi memang ada sikap kehati-hatian juga gitu, Mas. Oke, itu dia faktor dari global kaitannya dengan kepastian tapering off juga yang akan dilakukan oleh Bank Sentral Amerika Serikat. Baik, Mas Mino.